bergerak. Kita ribuan orang, ya kan? Jadi Oh, iya. ML-kan ke di Papua ya. Karang-karang dibuat ada memang ramai-ramainya itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kawan-kawan semua peserta atau calon peserta SAIR untuk negeri. Perwas kembali menyelenggarakan program yang untuk kesekian kalinya mengangkat sastra lama. Dan mungkin dan ini adalah program sastra lama kita yang terakhir ya. Karena kita sudah mengangkat pantun, mengangkat gurindam dan syair ini terakhir. Terakhir itu maksudnya program yang spektakuler, mencatat rekor muri, digarap dengan besar ya. Jadi ada pertanyaan, mengapa kita kembali mengangkat sastra lama, ya, seperti pantun, syair dan gurindam. Pantun sebelum diakui oleh UNESCO, kita telah menyelenggarakan kegiatan pantun yang besar ya. Sebelum Purwasada tahun 2007 kita sudah selenggarakan Festival Pantun Nusantara ya. Di antaranya mencatat rekor muri berbalas pantun terlama di dunia. Itu jauh-jauh hari ya. Kemudian tahun 2020 dan 2021 kita memecahkan rekor menulis pantun dengan penulis terbanyak. Ya. Kemudian Gurindam tahun 2022 juga ya, nah, itu lebih acara kita yang lebih spektakuler, 3 hari kita buat, ada bazar, ada pameran lukisan, konser Gurindam, kemudian parade Gurindam bersama anggota DPD, kemudian ada malam puncak, anugerah dan sebagainya. Itu dilaksanakan selama 3 hari. Nah, kemudian saat ini syair. Jadi pertanyaan kenapa kita kembali ke sastra lama? Yang pertama, sastra lama ini adalah warisan budaya bangsa, bahkan warisan dunia. Yang sekarang baru diakui adalah pantun. Nanti juga mungkin syair, bahkan juga gurindam akan diakui juga menjadi warisan dunia. Kenapa? Karena sastra lama ini satu memiliki misi pencerahan, edukasi, pendidikan ya yang disampaikan baik pantun, gurindam dan syair. Yang kedua adalah memiliki kekuatan sastra. Ya. Di gurindam sendiri dia adalah akar puisi ya. Kalau kita membaca puisi-puisi sekarang ya, itu gurindam itu menurut saya adalah akar puisi. Kenapa? Dengan 2 baris dia dapat menyampaikan gagasan orang yang banyak ya, memiliki hubungan sebab akibat yang kuat di samping nerimanya. Itulah kehebatan gurindam. Nah, syair cara orang dulu untuk menyampaikan cerita ya. Kalau sekarang cerpen ya atau cerita bersambung. Dulu orang menyampaikan cerita itu dengan syair, ada rimanya ya, saling sambung menyambung dari setiap barisnya. Terdiri dari berapa baris ya, sehingga menarik untuk didengarkan baik untuk pertunjukan maupun untuk disampaikan orang tua kepada anaknya. Nah, itu syair, itulah kelebihan syair sehingga dia dapat menceritakan peristiwa-peristiwa di daerahnya, di negerinya, atau memuja, memuji, atau mengkritik dan sebagainya melalui syair. Sementara pantun lebih hebat lagi, pantun memberi kesempatan orang untuk berkarya di dalamnya. Ya, jika ada yang ingin membuat, ada ide membuat isinya jenaka atau lucu, ada pantun jenaka namanya. Bila ingin menyampaikan puisi-puisi cinta, ada pantun cinta. Kemudian ada pantun perkawinan. Kalau ingin membuat puisi yang sangat puitik dan memiliki majas yang tinggi, di pantun itu ada namanya pantun kiasan. Nah, itu pantun lebih banyak. Itu yang banyak tidak dimiliki, tidak diketahui masyarakat sekarang ya. Sehingga ketika kita memulai dari pantun, kita buka rahasia pantun itu seperti apa, baru semuanya, oh iya, gurindam juga demikian. Nah sekarang kita masuk syair.
Karena Sair ini adalah program terakhir kita untuk program yang spektakuler dan besar, kita akan keluarkan semua kemampuan kita, ya, kemampuan kita dan kekuatan kita, ya. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan yang masih di belakang layar saya minta muncul tuh, seperti Bu Pusna, ayo muncul, yang lain muncul, ya. Nah, sehingga diharapkan nanti yang tadinya Gurindam rencana kita 2.023 penulis, tetapi hanya tercapai 1.200-an lebih, ya, se-ASEAN. Mudah-mudahan Sair sampai 2.023 penulis, mencatat rekor muri. Oleh karena itu, untuk program ini kita akan membuat berapa admin, ya. Nah, jadi admin itu ada admin tingkat provinsi yang kita sebut admin utama, ya. Kemudian syarat untuk membuat grup provinsi ini 100 orang anggotanya, ya. Nah, jika kalau sampai 100 orang ya udah bisa buat grup provinsi. Oke, dan saya lihat di beberapa grup provinsi seperti Aceh, Sumatera Barat, Riau itu sudah melebihi 100. Bahkan Jawa Tengah sekarang sudah juga lebih 100, NTB baru buka juga udah mendekati 100. Sudah memenuhi syarat. Dan kita harapkan yang bergabung 100 itu tidak sekedar jadi calon, ya, tetapi menjadi peserta, ya, yaitu dengan membuat syair dan lolos syairnya. Nanti dari syair itu setelah membayar kontribusi dan mengemelkannya, nanti mereka akan dapat buku setebal 1.200 halaman. Itu, ya. Jadi kita akan membuat grup-grup per provinsi, ya. Syaratnya minimal 100 orang anggotanya. Kemudian untuk membantu provinsi kita buat lagi grup per kabupaten dan kota, ya. Nah, ini kalau untuk kabupaten dan kota ya minimal 50 orang. Oke. Kawan-kawan yang membantu gerakan ini, ya, untuk provinsi 100 orang. Bila sampai dapat 100 orang, maka kami bebaskan biaya anggota, ya, biaya kepesertaan. Biaya kepesertaan itu 350.000, dapat buku, dapat sertifikat, dapat tas, dapat pin, ya. Bebas itu, dia nggak kena. Dan biaya gratis penginapan, ya. Kalau 100 orang, ya. Kalau 100 orang, kalau tidak sampai 100 ya biaya peserta saja. Sementara untuk kabupaten ke 50 orang, ya, 50 orang berarti dia bebas kontribusi peserta, ya, 50 orang. Oke, hotel terpaksa bayar bersama, ya, seperti yang sudah karena biaya acaranya sangat besar. Biaya acara itu lebih besar daripada biaya buku itu. Jadi saya ulangi lagi, kita akan membuat grup-grup, ya, dengan admin petugas masing-masing, 3 provinsi minimal 100 orang, ya. Tingkat kabupaten 50 orang. Kalau sudah ada anggota 50, silakan buat grup. Nanti di grup itu kita bertemu, ya. Bila sampai 100 orang, maka admin utamanya akan gratis keanggotaan, kemudian biaya hotel selama acara, dan kami juga akan memberikan sertifikat sebagai tokoh penggerak syair. Nah, ini yang tak terbayar, ya, tak terbayar, ini tak terhingga biayanya, mendapatkan sertifikat dan kita serahkan pada hari itu, ya. Dan ini sudah berjalan, ya, tapi saya tidak tahu jumlah-jumlah yang sudah ada. Seperti Aceh itu admin utamanya Sabaria, Bu Sabaria, itu untuk 3 provinsi sekarang sudah hampir 200 pesertanya. Kemudian beliau juga membuka grup-grup di kabupaten, ada Bu Tarbiati, Kota Banda Aceh, kemudian Bu Nur Afni, Aceh Besar, Nur Fauji, Bu Kabupaten Aceh Utara, Asniati, Kabupaten Beren, dan Nurul Hayani di Nagan Raya. Ya, mudah-mudahan seandainya saja di setiap kabupaten ini minimal 50 orang, maka Aceh sudah memiliki anggota 250 orang. Ya. Nah, itu. Kemudian Provinsi Riau, ya, Provinsi Riau ada admin utamanya Ibu Dandiar, ya. Kemudian Winda Harniati admin Kabupaten Siak, ya. Nah, Siak ini sudah 100 orang, ya, satu kabupaten mereka sudah 100 orang anggotanya. Mudah-mudahan lolos semua. Di Bengkalis ada Ibu Arni Yusuf, ya. Ini yang sudah bergerak.
Oke, mudah-mudahan lolos semuanya. Di Riau ini sekarang kabupaten-kabupatennya itu ada yang 100 orang, ada yang 150 orang, ada kalau dikumpulkan semuanya ada 500 orang yang sudah mendaftar ya. Tetapi itu masih calon karena belum menulis syair, belum lolos ya. Nah, 500. Kalau seandainya saja di Riau itu lolos 300 orang, Aceh lolos 300, maka dua provinsi ini kita sudah memiliki anggota 600 ya. Kemudian Kepulauan Riau. Kepulauan Riau itu ada Bu Ainun admin utama untuk provinsinya, kemudian ada Bu Azizah untuk Kabupaten Anambas, kemudian Dedi Wahyudi di admin Karimun ya. Kalau melihat dari 3 kabupaten ini, saya melihat sudah lebih dari 50 orang setiap kabupatennya. Ya, belum lagi kabupaten-kabupaten lain. Kita harapkan dari Kepulauan Riau ini nanti lolos 200 ya. 200 akan ada 800 untuk 3 provinsi. Ya, mungkin di Kepulauan Riau akan berkembang lagi Batam, Tanjung Pinang, Bintan, nah itu belum ya. Halo, suara saya dengar ya? Suara saya dengar nggak ya? Dengar Bang, dengar. Oh, dengar. Dengar. Oh ya, oke. Bang. Oke, saya lanjut ya. Kemudian berlanjut kita ke Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat ini admin utamanya adalah Bu Yurnelis ya. Bu Yurnelis dibantu oleh beberapa admin kabupaten kota, ada Guswanto, admin Kabupaten Pesisir, Aprizon, admin Kabupaten Padang Priaman, Elvira Halim Kota Padang. Oke, dan saya lihat juga mereka ini sudah hampir yang calon peserta itu ada 300-400 orang saya lihat. Kalau ini lolos Sumatera Barat 300, ya, berarti kita sudah 1.100 ya dari 4 provinsi. Kemudian Provinsi Sumatera Selatan ada Bu Yunil Mularsih sebagai mentor utamanya. Kemudian Ibu Asrefiana Alsof, admin Oku Timur, Pak Nur Sidik, Kabupaten Banyuasin, Bu Supini Mursi Rawas, Bu Aryani Lubuk Linggau, dan Evi Yustika, Kabupaten Lahat. Ya. Kemudian ini juga mudah-mudahan ya, setiap kabupatennya sampai 50 orang yang lolos ya. Jadi kalau Aceh ini, Sumatera Selatan ini sampai 200 orang, berarti sudah 1.300 ya dari beberapa provinsi. Kemudian ada daerah-daerah di Sumatera yang sedikit pesertanya, ya, nggak sampai 50 orang per provinsi. Itu kita gabung menjadi grup gabungan, ya, seperti Lampung, Jambi, kemudian Sumatera Utara ya, itu bergabung menjadi satu grup. Mudah-mudahan satu grup itu juga bisa sampai 100 orang. Oke, dari Sumatera kita lanjut ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini ada Provinsi Jawa Barat ya. Provinsi Jawa Barat ini ada admin utamanya, ada Rosalina, ada Bu Retno, kemudian ada Bu Latifah untuk Kabupaten Kota Depok, Bu Rosalina untuk Bekasinya, ya. Mbak Retno ini untuk Jawa Baratnya. Oke. Ini juga kita harapkan satu provinsi ini bisa lebih dari 100 Jawa Barat ya. Tahun lalu Pantun itu ini pemenang ketiga, peserta terbanyak kalau nggak salah. Sampai 140 nggak salah ya. Mudah-mudahan di Sair nanti Jawa Barat bisa sampai 150. Kemudian Kalimantan Tengah ini satu provinsi ya, kabupaten-kabupatennya sedang proses, adminnya adalah Bu Menik. Kalimantan Barat Ibu Neni Hartika ya. Nah, harapan kita di Kalimantan Barat ini juga banyak pesertanya karena ini termasuk negeri Sair ya. Mudah-mudahan sampai 300 orang peserta dari Kalimantan Barat. Kemudian tadi Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu mentor utamanya Ibu Pusna. Tapi Ibu Pusna belum isi ya dia Pak ya. Insya Allah. Belum isi Insya ya. Allah semakin naik Bang. Tenang ya. Bang. Okay. Insya Allah nanti yang dari madrasah itu, ini ada Bunda Indah dari madrasah. Anggota KKM.
kelompok kerja kepala madrasah itu cukup banyak. Moga-moga dari madrasah bisa masuk 50-an ya, Bunda ya. Nah, kalau bisa Insya Allah, Magelang. insya Allah. Oke, siapa Bu apa tadi? Bunda Indah. Bunda Indah itu Bunda Indah. pemilik madrasah Asmaul Husna. Alhamdulillah. Bunda bisa Foundernya. nanti kalau sampai 50 orang, itu bisa buat grup sendiri Bu Pusna. Khusus untuk Magelang. Nah, jadi agar saya rencana mau ke pondok pesantren itu, kita mau jelasin dan praktek bikin syairnya, Bang. Alhamdulillah itu. Ya nanti kan kita ada pertemuan di Magelang nanti kan bisa sekalian tuh. Siap, Bang. Ya. Siap, Oke, nanti Bang. kalau sampai 50 orang udah bisa buat grup sendiri sehingga di Magelang nanti juga ramai ya. Oke, Bu Pusna di grup sana belum ngisi itu ya, belum apanya. Nanti diisi. Insya Allah. Isi di apa? Nah, sekaligus untuk kabupatennya. Kalau Magelang ada, ya kita buat Magelangnya. Oke. Jawa Barat sudah, Jawa Tengah sudah, Jogja, Bali, NTT itu sedikit pesertanya, maka kita buat grup gabungan. Itu yang lola Bu Wulan ya. Nah, sekarang sudah 50 orang, itu 3 provinsi, itu baru 50 orang, mudah-mudahan sampai 100 juga. Oke ya. Kalimantan tadi dari Pulau Bali, NTT, NTB itu mentor utamanya adalah Bu Bening, kemudian ada Bu Sulastri untuk Kabupaten Sumbawanya. Dan di grup besar mereka sekarang sudah hampir 100. Ini juga sebuah kejutan ya. NTB tadi sebelumnya pesertanya tidak lebih dari 10 orang. Ya. Baik dari kegiatan pantun, gurindam, dan yang lain-lain. Sekarang sudah mau mencapai 100 anggota. Jakarta itu ada Bu Mahanik, ada Ujang Kasarum, dibantu oleh Mbak Retno. Ya. Nah, itu juga Jakarta ini sebagai ibu kota, ya tadinya kita mengharapkan sebagai tuan rumah banyak pesertanya, ternyata semakin ke kota ya, orang semakin sibuk dan memang agak sulit untuk merekrut peserta yang banyak anggotanya. Tapi kita mengharapkan di SAIR ini ya Jakarta bangkit ya, tidak lagi menjadi penonton di negeri sendiri, di kota sendiri, tapi sudah menjadi tuan rumahnya, baik sebagai tuan rumah benarannya maupun tuan rumah di SAIR-nya. Kemudian Banten ya, Banten itu ada Ibu Sukmana Dewi ya, Sukmana Dewi. Dan Banten ini juga dengan SAIR ini nampaknya saya lihat juga berkembang ya. Banten juga tidak terlalu banyak pesertanya di pantun dan gurindam, tetapi di SAIR ini dengan ikutnya salah seorang pengawas sekolah di Banten dan sekarang sudah mendekati 100 juga. Kalimantan tadi Barat Bu Neni Hertika ya. Sekarang sudah hampir 200 ya di grup induk mereka. Pontianak, Kalbar, kemudian ada grup kabupaten mereka yang potensial itu Anambas ya. Sambas ya. Itu Sambas saja sudah hampir 100. Nah, diperkirakan Kalimantan Barat ini termasuk ke ramai nanti. Kemudian Kalimantan Tengah ya Bu Menik ya. Kalimantan Tengah ini kita harapkan juga bangkit. Tadi ada berapa yang ikut ya. Habis Kalimantan Tengah, yang susah Kalimantan Selatan tadi ada Bu apa tadi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur ya. Oke. Jadi Kalimantan yang pesertanya sedikit, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, itu digabung menjadi satu grup Kalimantan. Ya. Nah, kalau nggak sampai 50 orang ya. Oke, kemudian Jawa Timur tadi lupa tadi Jawa Timur juga sekarang sedang bergerak, ada Bu Suwartati di Sidoarjonya, ada Bu Parido Sesanti di Lumajangnya. Kemudian ada di beberapa kabupaten lagi ya. Jawa Timur dulu pernah menjadi peserta terbanyak tingkat provinsi di pantun. Nah, di gurindam menurun menjadi dari 200 sampai 200 di pantun menjadi cuma 40-50 orang ya. Nah, mudah-mudahan untuk SAIR naik kembali seperti kegiatan di pantun.
Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Selatan Ibu Marwati Mustari ya. Nah, itu mudah-mudahan sampai 100 ya. Kalau tidak sampai 100 gabung saja berapa Sulawesi. Tapi ingat satu grup itu harus 100 ya. Sulawesi Barat Ibu Naim Irmayani. Ya. Jadi hadir ya malam ini ya. Kira-kira itu ya grup-grup yang kita buat. Jadi bagi grup provinsi yang sampai 100 silahkan buat grup sendiri. Kabupaten yang sampai 50 bisa buat grup sendiri. Sehingga fokus belajarnya. Apa fungsinya? Di samping itu kita juga buat pemetaan daerah-daerah tentang mulai menyebarnya Purwas ini dari provinsi hingga kabupaten. Sehingga ketika kita buat kepengurusan seperti Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, kita sudah tahu anggota-anggota kita. Nah, tapi bila satu provinsi tidak sampai 100 orang, silahkan bergabung dengan provinsi lain. Seperti Kalimantan Tengah, belum kira-kira nggak sampai 100, dia gabung dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Sulawesi juga, Sulawesi Selatan kira-kira nggak bisa sampai 100, ya, gabung saja dengan Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi yang lain. Nah, sehingga kita mengajarnya juga sekaligus ya. Itu kira-kira posisi mentor kita, admin kita. Kita juga mengangkat mentor ya. Nah, mentor kita ini saya, kemudian ada Pak Nasir. Pak Nasir ini mentor untuk beberapa daerah ya. Saya juga mentor, saya hampir semuanya lah ya. Jika diperlukan saya langsung turun. Tapi Pak Nasir ini saya tunjuk untuk Riau, Kalimantan, Sulawesi, ya 3 itu ya. Kalimantan, Sulawesi, dan Riau. Itu tugas Pak Nasir. Kemudian ada Bu Retno ya, Bu Retno. Ada Bu RD Kedum ya. Bu RD Kedum ini doktor sastra ya dari Sumatera. Nah, dia juga mentor untuk daerah Sulawesi Sumatera Selatan, Sumbaksel, dan kemudian NTB ya, NTB dan Papua ya. Ini Papua ini nggak jalan ini. Nanti kalau ada kawan-kawan Papua yang lain diajak aja Bu Pusna agar Papua juga harus ada karena Papua juga Indonesia. Nggak lengkap kayaknya kalau dari Aceh ada, Papuanya nggak ada. Ya, walaupun hanya berapa orang, Papua harus ada ikut di program ini. Kemudian ada Bu Retno itu juga mentor ya, mentor untuk beberapa provinsi DKI dan Jawa Barat, Banten ya mentor. Kemudian Bu Ulan itu mentor untuk NTT, Bali, dan berapa Kabupaten Jawa Timur yang sedikit orangnya. Jadi nanti kita fokuskan ada mentor, ada admin ya. Ada mentor, ada admin. Dan semuanya nanti saat sertifikat sebagai tokoh penggerak syair. Ya. Nah, dengan syarat itu tadi ya, satu kabupaten minimal 50 orang yang digerakkannya. Kalau tidak, kalau hanya 10 orang bukan penggerak namanya. Nah, di bawah 50 orang ya. Nah, itu tidak penggerak namanya. Dia harus bergerak dan ada yang digerakkannya. Maka kita buat sejarah dia sebagai penggerak syair. Dan itu diberikan di acara spektakuler. Kira-kira itu ya, kita mulai bergerak dari kemarin sebenarnya ya. Harapan kita kalau kita bersama-sama tadi jalan semuanya, setiap provinsi misalnya ada 100 ya, udah ada provinsi potensial bisa 300 ini sampai 2023. Lalu kita berkumpul 1.000 orang nanti di Jakarta, itu meriah sekali itu acaranya ya. Oke. Kira-kira itu tentang admin dan mentor. Nanti kita bisa perbanyak lagi diskusinya di grup masing-masing. Sekarang tentang syair ya. Tentang syair, kawan-kawan sekarang banyak yang bergabung dengan syair ini. Jadi syair ini tidaklah sesusah menulis pantun dan gurindam ya. Ya, tidak susah. Ya, dia seperti bercerita. Pada suatu hari aku ke Jakarta, aku melihat banyak cahaya bagai pelita, lalu aku bertemu dengan kawan di kota, seperti itu. Ya, tetapi disampaikan bahasa syair ya, dan rimanya minimal 2 huruf yang sama, ta semuanya, sa semuanya, dan 1 baris 4 huruf. Walaupun di syair lama ada yang cuma 1 huruf, ada yang
Ada yang satu baris itu 5 huruf, 5 kata. Kenapa dulu itu kan mereka sastra lisan, kan? Sekarang kan sudah menjadi sastra tulisan. Nah, perbedaan sastra lisan ke sastra tulisan adalah kalau di sastra lisan dibacakan 5 baris, 5 kata satu baris itu enggak terasa. Enggak, bunyinya hanya satu huruf yang sama, enggak ketara. Tapi ketika ditulis itu akan ketara ya. Nah, ketara terlihat betul kerapiannya dan bunyinya. Oleh karena itu kita buat aturan-aturan di saat itu ya. Jangan susah. Jangan merasa susah menurut syair ini. Syair kita ini temanya suara untuk negeri. Kita boleh mengangkat daerah kita. Magelang misalnya. Apa kehebatan Magelang yang tidak ada di Sumatera? Candi Borobudur. Apalagi misalnya kan? Apalagi sejarahnya di situ juga ada pahlawan apa yang dihasilkan oleh Magelang itu. Angkat di situ. Nah, kan? Itu tentang pahlawan. Bisa juga kuliner. Kuliner apa yang kira-kira tidak ada di tempat lain dan itu membanggakan, ya kan? Nah, jangan kuliner-kuliner yang tidak membanggakan, yang kira-kira kalau kita adu dengan rendang Sumatera Barat nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi dia punya kelebihan gitu ya, kelebihan. Tuh. Kemudian juga kita bisa memberikan nasihat, tapi nasihatnya berhubungan dengan negeri. Wahai anakku tercinta, jadilah begini-begini agar negerimu seperti ini. Nah, bilang kau nanti menjadi pemimpin jangan korupsi misalnya kayak gitu. Boleh pantun nasihat, tapi yang dikaitkan hubungannya dengan negeri. Nah, itu sampaikan itu semuanya di syair itu. Nah, hanya 8 bait, 1 bait pembuka dan 1 bait penutup. Masalah bait pembuka tidak melulu harus dimulai dengan doa, ya. Nah, misalnya saya mulai saat ini dengan Bismillah, misalnya tidak mesti, ya. Bisa juga dimulai inilah syair dari mana misalnya kita sebutnya dari Magelang, ya kan? Nah, saat ini ditulis dengan senja menjelang misalnya atau apa gitu, boleh. Seperti saya menulis ada untuk negeri merdeka. Saya tidak pakai doa di depannya, ya kan? Saya hanya salam saja, ya. Salam budaya saya ucapkan kepada semua handai taulan. Terimalah syair dari ASEAN, syair semoga jadi renungan. Nah, ini saya mengangkat syair sejarah, ya, sejarah Nusantara. Bermula dulu namanya Nusantara, negeri molek tiada tara. Hidup rukun sanak saudara, rakyat makmur, aman sejahtera. Sahdan datang para penjajah, mula datang mencari rempah. Melihat Nusantara kaya melimpah, datanglah hasrat nafsu serakah. Dengan siasat ingin memecah, persatuan anak negeri terbelah. Nusantara kuat menjadi lemah, Raja Sultan menyerah kalah. Semenanjung hingga Pulau Jawa, kekayaannya habis semua dibawa. Anak negeri meredam jiwa, Sultan Raja jatuh wibawa. Bila mengingat penjajah negeri, rasa dendam sepanjang hari. Negeri agraris bangsa bahari, jadi terpecah, tiada berperi. Penutup, kepada Tuhan mari bermunajat. Ya, bukan belum, masih ini menjelang penutup ya. Kepada Tuhan mari harapan ya. Kepada Tuhan mari bermunajat. Semoga negeri kita selamat dari penjajahan hati berkarat, dari sekalian buruk niat. Tutup. Syair negeri berakhir sudah. Semoga dibaca menjadi berkah. Kepada Tuhan kita berserah. Semoga jauh dari penjajah. Jadi penutup ini juga bisa ditutup dengan doa, bisa dengan harapan-harapan, ya, atau kesimpulan-kesimpulan yang kita sampaikan. Ya. Nah, itu contoh syair sejarah. Ya. Nah, kemudian ada juga syair yang mengangkat daerah lain. Ini saya bacakan syair Pak Nasir. Ya. Nah, ini diucapkan dengan salam. Assalamualaikum, salam saya ucapkan kepada sahabat handai taulan. Memohon kita kepada Tuhan diberi rahmat serta ampunan. Wahai kawan teman sekalian, inilah syair saya susunkan. Syair tentang negeri idaman, negerinya indah jadi sebutan.
Indonesia dikenal seluruh negeri, alamnya indah, molek bestari, wajah penduduknya elok berseri, siapa melihat merasa iri. Wahai semua penduduk negeri, satukan tekad dalam diri, majukan bangsa semua negeri, jauhkan diri sifat iri. Negeri ini laksana sampan, berlayar jauh tengah lautan, pemegang kemudi punya pedoman, semoga sampan baik haluan. Bila kita salah melangkah, berbuat tidak tentu arah, celaka menimpa tentulah sudah, hidup kita bertambah parah. Agar celaka tidak datang, mari kita sama berjuang, semoga negeri senantiasa tenang, terjauh dari kita diserang. Wahai kawan handai taulan, syair sudah saya cukupkan. Salah silap mohon dimaafkan, ucapan salam penutup kalam. Nah, itu ya. Jadi malah ada di sebelum bait penutup kita menyampaikan sudah selesai, di sebelumnya boleh harapan-harapan ya. Nah, itu kira-kira itu syair ya. Saya juga berapa mencontohkan syair yang berhubungan dengan tadi sejarah, kemudian ada berhubungan dengan budaya ya. Gambang kromong harus lestari, dari Betawi untuk negeri, bila hilang susah dicari, menyesal kelak tiada berperi. Lenong juga kesenian khas, banyak cerita nasihat bernas, berisi pantun saling berbalas, mengangkat negeri, memperkuat identitas ya. Nah, itu saya mengangkat budaya ya. Nah, kemudian ada syair-syair yang berhubungan nasihat, tapi dihubungkan dengan negeri. Wahai anak, dengarlah pesan, jadilah generasi memiliki iman. Bila kelak jadi pimpinan, tidak tergiur harta jabatan. Dari muda semangatlah berjuang, hadapi cobaan datang menghadang. Kuasai ilmu terus berkembang, jangan jadi orang sembarang. Tanggung jawabmu sangatlah berat, menyelamatkan negeri, jangan melarat, mengganti tokoh buruk tabiat, dengan semangat peduli rakyat. Nah ini nasihat ya. Nah, ini contoh syair mengangkat tokoh. Tersebutlah pitung pendekar perkasa, melawan penjajah semampu bisa, menjaga negeri luar biasa. Dengan golok ilmu silat, bersatu padu dengan rakyat, Belanda tak kuasa mencegat, pitung jagoan sangat kuat. Tersebut pula Husni Tamrin, orangnya cerdas dalam memimpin. Muncul pula Ali Sadikin, gubernur hebat pembangunan terjamin. Benyamin S. Seniman pilihan, seluruh seni ia tampilkan, kemampuan menyanyi jangan ragukan, kesenian tradisional tidak ditinggalkan. Nah, jadi kalau tokoh kita bisa satu tokoh bisa gabungan berapa tokoh, jadi tidak sulit. Nah, sehingga saat ini dapat mengangkat martabat daerah kita, negeri kita. Sehingga ketika buku jadi, kawan-kawan bertemu bupati, bertemu siapa saja, ini menjadi kebanggaan daerah itu buku ini. Ya. Jadi sayang kalau daerah-daerah itu sedikit pesertanya dan tidak ada kepedulian pada daerahnya. Ini ya, kesempatan kita nulis syair. Dan ingat itu ya, kalimat-kalimatnya tadi itu bernas, kas, balas, semuanya sama ya. Dan saling baris-baris pertama, kedua, ketiga itu saling berhubungan. Ya, saling berkaitan, itulah syair. Ya. Jadi berbeda pantun. Kalau pantun baris pertama, kedua sampiran, baris kedua isi. Dan tidak berhubungan kalimat-kalimatnya, hanya berhubungan simbol-simbolnya, itu aja. Saya kira itu ya tentang syair. Nah, mari kita bangkit bersama-sama syair untuk negeri ini. Sampaikan apa saja tentang negeri ini. Boleh kritikan tentang negeri, boleh puji-pujian, boleh harapan dan doa. Yang penting kaitkan negeri dengan negeri ya. Sebab banyak juga yang menulis puisi doa, jadi syair doa akhirnya jadi syair doa karena tidak dihubungkan dengan negerinya. Boleh berhubungan doa, tapi doa untuk negeri. Kita berdoa kepada anak kita ini agar menjadi anak yang begini di negeri ini. Kira-kira itu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan buat rutin seminggu 2 kali ya pertemuan kita ini untuk syair. Pertemuan lengkapnya nanti khusus untuk yang sudah lolos. Saya sampaikan kembali, kawan-kawan yang berkontribusi itu tidak hanya dapat buku, dapat sertifikat,
dapat tas kemudian ada souvenir lainnya ya seperti pin. Tapi juga dapat pelatihan ya. Tentu bagi yang peserta yang lolos ya, pelatihan lengkap ya. Nah, kalau untuk peserta, calon-calon peserta, nanti pengenalan singkat aja. Sebab begini, pengalaman kita, kalau kita buat pelatihan serius, mereka belum kontribusi, mereka belum apa-apa, capek-capek kita melatih mereka, akhirnya mereka nggak ikut. Nah, tapi tetap kita buat, namun bukanlah pelatihan lengkap ya. Pelatihan lengkap itu nanti ada saya, ada dari Malaysia ya Pak Rosli Bakir, kemudian ada Pak Muhammad Nasir, ada berapa mentor nanti akan turun dalam berapa session. Ya. Nah, tetapi untuk pengenalan setiap minggu untuk calon-calon peserta, nah itu tergantung di antara kami lah. Kalau kami nggak sibuk, ya kami akan memberikan arah-arahan tentang Mulsair sehingga semua menjadi semangat kembali, tidak hanya nongkrong karena di grup itu sampai 1 bulan mereka ya sampai 1 bulan tapi nggak ngapa-ngapain gitu sampai acaranya selesai masih ada itu. Sekarang tuh di grup Gurindam tuh ada 100 orang sampai Gurindamnya udah dibukukan dan sebagainya mereka masih di situ aja ya. Nah itu karena di Sair yang sampai jadi itu kalau sempat berapa ya sampai ada yang di grup itu 1 bulan tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Ajaklah kawan-kawan yang benar-benar ingin Mulsair. Oke, karena ini adalah bagian kita, bagian rasa tanggung jawab kita kepada budaya dan ini kita sampaikan kepada murid-murid kita. Kira itu pembukaan kita hari ini. Selamat menulis syair, tulislah syair yang bernas, sampaikanlah muatan-muatan lokal yang membanggakan ya, sehingga menjadi karya syair yang juga membanggakan. Minimal untuk negerinya, bahkan untuk ASEAN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bud. Mungkin ada tanya jawab, Bang. Ya. Siapa tahu ada yang ingin bertanya tentang proses pembuatan Gurindam. Syair ya. Supaya lebih memudahkan gitu. Syair. Oke, silakan Putri, Pandu Putri. Putri mana Putri? Oke, langsung saja. Pandu. Oke, saya serahkan kepada moderator Putri Tania. Silakan Putri, kita lanjutkan sesi. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Putrinya entah kemana nih. Siap Putri? Bilang Putri. Oke, sesi pertanyaan nanti mungkin ada 2 ya. Satu untuk kawan-kawan admin, yang satu lagi untuk kawan-kawan peserta. Kawan peserta mungkin bertanya tentang hal-hal yang berhubungan Sair, kawan-kawan admin berhubungan dengan kinerja ke depan, harapan-harapan ke depan, strategi-strateginya seperti apa. Ya. Sehingga nanti di Sair 2023 ini betul-betul menjadi program puncak kita di tahun 2023 ini menjadi program yang spektakuler dan menarik. Silakan Putri ke sesi tanya jawab, Put. Ya, baik Bapak dan Ibu, silahkan kita buka sesi tanya jawab. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan langsung saja di-unmute mic-nya. Terima kasih. Iya, mau tanya, Mbak. Iya, Bu, silakan, Bu. Ya. Iya dulu, Putri. Ya, saya dulu ya. Halo Mbak, saya mau tanya. Iya, halo. Ya Ibu, silakan.
Oke, saya Nurul Aini dari Karanganyar. Saya anggota baru. Ini dari saya tahunya dari Mbak Husna Marzuko. Ya, Ini Bu. yang ingin saya tanyakan tentang tadi membuat syairnya. Itu nanti kita diminta membuat atau menulis syair gitu sebanyak berapa bait begitu, atau bagaimana caranya atau urutan kerjanya seperti apa, saya ingin tanya. Kemudian yang kedua, boleh saya bertanya tentang pantun ya? Syair. Ya, kalau tentang pantun itu kan baris ke-1 dan 2 itu tidak ada hubungannya dengan isi. Nah, nanti kalau bait berikutnya, membuat bait berikutnya, apakah sampiran itu harus ada kaitannya dengan sampiran bait berikutnya? Begitu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, baik, langsung saja bisa dijawab. Pak Asrizano, silakan. Ya, oke ya. Setelah bergabung Bu Nuraini, sebenarnya kalau sudah masuk di grup itu sudah ada tata cara menulis syair ya. Jadi masing-masing peserta menulis 8 bait syair ya. Satu baitnya bait pembuka, 6-nya bait isinya, isi baitnya, bait terakhir penutupnya ya. Nah, kemudian di setiap baris terdiri 4 kata, kemudian rimanya AAA ya. Satu bait itu terdiri dari 4 baris, setiap barisnya 4 kata, rimanya AAA, paling sedikit 2 huruf yang sama. Misalnya rima akhir itu misalnya di sini ada kalimat usni tamrin, berarti rin ya, rin atau in. Orangnya cerdas dalam memimpin, in lagi gitu ya. Kemudian muncul pula Ali Sadikin, in lagi. Kemudian ada gubernur hebat pembangunan terjamin. Jadi sama bunyinya, jangan jadi minimal 2 huruf. Kalau bisa 3 atau 4 huruf. Kalau dulu namanya 1 suku kata, 2 suku kata. 1 suku kata itu biasanya 1 atau 2 huruf, kemudian 2 suku kata itu bisa 3 atau 4 huruf. Kalau udah 3-4 huruf itu udah kuat rimanya ya. Kira-kira itu Bu syair ya. Dan temanya suara untuk negeri ya. Nah, jadi tentang negeri. Kalau Ibu dari Magelang, apa yang bisa Ibu angkat tentang Magelang? Menjadi kebanggaan Magelang. Bisa sejarahnya, bisa budayanya, bisa tokohnya ya. Kira-kira itu ya. Nah, jadi itulah bedanya syair dengan pantun. Kalau pantun ada sampiran, ada isi. Ya. Sampirannya itu adalah bayangan dari isi. Bayangan itu kalimat-kalimatnya semacam majas lah kalau di puisi ya. Jadi dia perumpamaan dari isinya. Jadi tidak bunyinya tidak sama dengan isinya, tetapi dia membayangkan isinya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Isinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kemudian sampirannya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kan suatu kalimat yang berbeda, tapi dia adalah bayangan dari isinya. Sampiran artinya. Itu sementara di syair tidak ada sampiran itu, sama isinya sama semuanya. Kalau Ibu ngomong tentang tokoh ya langsung aja isi tentang tokoh itu, tidak perlu buat sampirannya. Misalnya mengomong tentang Diponegoro, Ibu buat sampirannya banyak orang bergoro-goro misalnya gitu kan, atau apa gitu. Lalu nggak ada hubungannya dengan isi berikutnya, hanya sampiran. Itu pantun. Syair tidak. Kira-kira itu nanti digabung di grup itu, nanti kita akan berproses belajar syair dari menulis pembukanya dan penutupnya. Di Jawa Tengah itu, di grup Jawa Tengah Bu Pusna banyak yang sudah nulis syair tapi mereka tidak ada pakai pembuka dan penutupnya. Ingatkan nanti harus ada pembuka penutupnya. Pembuka penutupnya itu boleh dalam bentuk salam, boleh dalam bentuk doa, boleh dalam mau tanya lagi Bang, menunjukkan gitu ya.
Oke, kira-kira itu Bu apa tadi? Bu Nurul ya. Bu Nurul ya, Bu Nurul ini ya. Terima kasih Pak. Tapi ini yang tadi yang belum terjawab untuk pantun. Ya. Itu sampiran, misalnya kita mau buat 3 bait, apakah sampiran pada bait pertama itu harus ada hubungannya dengan bait kedua? Sampiran bait kedua dengan sampiran bait pertama itu Pak, apakah harus ada hubungan apa bisa lepas-lepas gitu Pak? Oh, untuk bait ya. Untuk bait itu tergantung tema. Ibu mau buat tema apa dalam berapa rangkaian pantun? Kalau misalnya Ibu buat rangkaian pantun terus sebut saja 8 bait pantun Mutiara Budaya Indonesia misalnya, ya, maka 8 bait pantun itu harus berhubungan dengan budaya Indonesia. Ya, itu. Itu iya Pak, maksud saya sampirannya itu Pak, maaf Pak, saya potong dulu. Maksudnya sampirannya itu misalnya ya saya mau bikin berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kemudian saya mau bait berikutnya, itu apakah ada kaitannya dengan berakit-rakit ke hulu, apa boleh lepas-lepas itu gitu, yang saya bilang tadi, tidak mesti, tergantung dari apa yang ingin disampaikan. Oh ya kan? gitu ya. Jangan itu lagi diulang-ulang, ya kan? Jangan lagi itu diulang-ulang, bisa cari kalimat yang lain. Jadi lepas-lepas gitu ya, nggak ada kaitannya dengan sampiran. Ya. Nggak perlu, nggak mesti. Tapi kembali lagi tergantung dari apa yang mau kita sampaikan, gitu ya. Nah, tapi untuk sampiran sebenarnya kita bebas saja, ya. Yang penting isinya ini kita sesuaikan dengan tema. Kalau misalnya pantun agama, maka semuanya berhubungan agama, ya. Nah, untuk sampirannya bebas, ya. Tapi ingat, ini sebetulnya udah kita bahas di acara-acara pantun kita. Gitu. Boleh saya jelaskan lagi, tapi yang jelas sampirannya itu jangan bertolak belakang dengan isi. Ya. Nah, kadang-kadang kan kawan kan ingin mengejar rima, ya, mentang-mentang isinya misalnya. Mari kita menunaikan sedekah misalnya, atau mari kita haji ke Mekah, mentang-mentang maka dia cari sampiran yang rimanya juga. Makanya dipakainya bila engkau membuang sampah, maksudnya juga sampah, tapi sampah dengan Mekah ini kan Mekah itu suci, sampah itu kotor, itu bertolak belakang. Jangan gara-gara mencari rima yang sama tapi mengorbankan bunyi maksudnya. Jadi kalau isinya itu positif, maka sampirannya juga harus positif. Ya kan? Nah, ini kan banyak kan pantun-pantun sekarang kadang-kadang menggunakan kuntilanak lah di sampirannya, ya kan? Nah, itu. Menggunakan jai langkung lah kalimatnya, sementara isinya itu bagus, nasihat, tapi menggunakan sampiran yang negatif. Sudah kita bahas di pembelajaran pantun kita. Oke, sekarang kita kira-kira itu Bu Nurul ini ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Tanya Bang. Oke, Bu, dari Ibu Isyandayani. Dari Banten. Oke, Bu. Silakan Bu Is. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, kalau misalnya kita sudah lolos untuk syair, bolehkah buat lagi atau hanya terbatas satu saja? Lalu yang kedua, masalah puisi masih ada kaitannya dengan perwas ya Bang ya, yang 3 puisi yang harus dikirim. Puisi yang apa itu? Ada 3 puisi yang kemarin ini untuk Baduy, Tanah Baduy. Oh iya, itu nanti kita ngomong di grup Banten ya. Oh iya. Nah, nanti di grup Banten dibahas, itu masih belum kumpul ya, silahkan ya. Oh itu beda lagi ya Bang ya. Ya itu grup yang untuk syair, misalnya kita sudah lolos, boleh buat satu lagi kah? Atau hanya terbatas satu saja? Makasih, itu aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Uis ya, untuk syair 1 peserta 1 bukan 1 bait, 1 rangkaian syair ya, yaitu 8 bait tadi, ya, itu 1. Kenapa? Ya, karena peserta kita ribuan orang,
kan? Jadi, Oh iya. nah itu. Jadi 8 bait itu aja udah, kalau udah kuat udah cukup ya. Jadi satu orang udah satu halaman ya. Satu Sudah halaman cukup itu ya. ya cukup. Lolos terus emailkan ke alat email yang sudah disiapkan oleh admin ya. Nah, Iya. jangan lupa foto ya. Bio narasi jangan Iya. panjang-panjang. Ya, maksimal Iya. 8 baris. 8 baris pun nanti kami edit jadi 6 baris itu. Ya, karena Iya. 8 bait syair itu panjang sekali itu. Ini juga nggak tahu apakah cukup nih halamannya, mudah-mudahan ya. Buku kita ini buku besar pakai B5, jadi dalam satu halaman itu ada 8 bait termasuk bio narasi dan fotonya. Ini untuk foto saya ingatkan ya. Foto close up itu bukan berarti foto kita yang dipotong seperti close up. Ini kadang-kadang dia foto ramai-ramai, dipotongnya foto Di kepala crop saja. ya Bang. Di cropnya itu pecah dia. Ya. Iya, iya. Nah, ini sekarang nih, Bu Isni Handayani nih. Ini udah close up nih sekarang. Nah, di foto ini jadi dia. Ya. Berilah foto yang bagus sehingga nanti ketika dicetak dia tidak pecah ya. Foto close up. Iya. Kira-kira itu Bu Ois ya. Iya, iya. Satu syair dimengerti Bang. saja. Baik Bang. Oke, Makasih Bang. Assalamualaikum. sama Bu Ois. Satu lagi Bang, bisa Kak. Oke, silahkan Bu Atun, Bu Atin, Bu Farida, Bu Munawarah, Bu Ati. Ya, terima kasih Bang Asnur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Pembahasan yang cukup baik sekali dan saya juga termasuk yang masih pemula, masih belajar ya Bapak Asrizal. Mengenai tentang ini pembuatan syair, ini kan masih baru pertama kali. Dan sertifikat yang diberikan itu sangat bermanfaat buat kenaikan pangkat Bang As. Apabila untuk menunjang kenaikan pangkat itu kita kadang-kadang memerlukan laporan begitu. Apakah kira-kira bisa dari setiap event seperti ini minimal berapa baris gitu kita punya portofolionya gitu, semacam materi dalam bentuk file dan sebagainya untuk penyusunan kelengkapan laporan kami. Seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Nanti diingatkan ke kita nanti ya. Kita semakin lama mengikuti kemauan kawan-kawan ya untuk agar bisa menyesuaikan. Nah, oleh karena itu makanya untuk syair ini kita terus berproses ya. Saya awalnya dulu kreativitas ini hanya bagian dari untuk memberi ilmu kepada kawan-kawan. Ternyata banyak lagi efek yang lain yang berhubungan dengan pangkat dan sebagainya. Nanti kita sesuaikan mulai dari, oleh karena itu workshop nanti yang sebenarnya workshop kita adalah setelah kawan-kawan lolos syairnya. Itu kita akan buat workshopnya dan berkontribusi gitu ya. Nah, nanti workshop itu akan disampaikan oleh Pak Nasir dari Riau. Beliau ini sudah melahirkan buku syair juga. Kemudian ada Pak Rusdi Bakir, ada berapa orang. Nanti kita akan mintakan materi dari beliau untuk diberikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu ya. Diingatkan nanti materi-materi singkat ya. Oke. Biasanya apalagi yang diminta di selain sertifikat? Itu aja materi ya? Pertama memang semacam undangan gitu. Tapi mungkin kalau undangan ini bisa seperti contoh ini agenda kapan kita Zoom atau pelatihan kayak gitu, itu bisa kita nanti tindak lanjuti dengan surat tugas yang bersamaan. Seperti Zoom malam ini mungkin ada semacam brosur itu bisa ya. Ya, kita gunakan background itu ya. Ya, oke. Oke ya, nanti kita siapkan. Kemudian ini ada Pak Nasir, mungkin Pak Nasir juga punya pengalaman dan ilmunya tentang syair sedikit saja untuk hari ini, karena hari ini sebetulnya kita pembukaan ya, tidak terlalu membahas banyak tentang syair karena ada nanti session khusus untuk itu ya. Ini pembukaan dan pengenalan. Silakan Pak Nasir, sudah bergabung dengan Pak Nasir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena setelah pulang dari masjid ada acara lagi kan. Mungkin kita perlu juga merinci lagi tentang
tema atau pokok persoalan yang akan kita jadikan syair. Karena saya lihat banyak kawan-kawan itu menjadi ragu apa saja yang akan ditulis tentang negeri ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Azrizal, ya saya juga ingin menanyakan apakah tentang adat istiadat boleh dimasukkan, ya, tentang pakaian adat, tentang makanan tadi sudah disampaikan ya. Kalau menurut sampai ke sana mungkin ini lebih mudah mungkin kawan-kawan untuk menjadikannya sebuah syair. Misalnya kalau misalnya ada beberapa tanja, misalnya walaupun di tanja itu bukan hanya di Riau tapi di negeri Melayu, mungkin bisa juga itu bisa jadi syair ya, atau pakaian-pakaian adat, atau yang juga termasuk adat istiadat yang berlaku di satu daerah. Karena pengalaman yang saya sebagai mentor, beliau alhamdulillah sampai sekarang sudah 140 yang lulus, ya Kalimantan ada berapa ya, itu nampaknya dalam mereka menulis syair tadi tema yang diangkat terlalu umum, ya terlalu umum, hanya untuk negeri umum saja. Sebetulnya kalau untuk di Riau ya mungkin banyak khas-khasnya. Misalnya kalau bagi kawan-kawan yang tinggal di Kabupaten Siak, misalnya diangkat mungkin tentang Raja Siak, tentang Istana Siak, ya mungkin di apalagi di Kampar mungkin ada lagi Kesultanan di sana, atau mungkin ada Candi Morotakus. Ya itu mungkin perlu kita rinci lagi nanti dalam menyampaikan materi yang akan dibaca oleh peserta di dalam grup masing-masing. Saya juga mulanya saya dalam HTL ini, Riau waktu pendaftaran itu jumlahnya hampir 700, ya. Karena dipecah per kabupaten. Tapi sampai hari ini yang sudah jadi baru 140. Tadi sore saya hitung ya yang masih nongkrong, ya belum buat apa-apa itu hampir 500 lagi. 500 lagi masih nongkrong ya. Nah, saya curiga ini, jangan-jangan dia nongkrong sampai selesai ya tidak buat apa-apa. Ya, padahal admin ya kawan-kawan lain saya besar itu untuk bagaimana untuk mengingatkan kawan-kawan ya usah ragu, tulis dia dulu. Ya. Kalau sudah ditulis, soal salah itu soal kedua. Karena setelah sampai pada mentor itu akan ada perbaikan-perbaikan. Mungkin kawan-kawan ini takut, saya yakin ada yang takut, dia takut disalahkan, ya takut diperbaiki. Dia maunya mungkin sayangnya sudah betul. Ini yang berbahaya. Tapi kalau mereka itu nekat sebetulnya nulis syair, tulis saja 8. Tidak ada baik pembuka tidak apa-apa, tidak ada baik penutup tidak apa-apa. Kemudian tulis 8 dulu. Ya nanti mentor lah yang akan mengarahkan ya mana yang harus ditambah, mana yang harus dikurangi, mana yang harus diperbaiki. Kemudian juga dalam susunan kalimat ya. Kalau saya baca saya tadi, karena mungkin populernya saya ini adalah di daerah Melayu dulunya, rasa syair ini akan terasa lembut, ya menyentuh kalau susunan kalimatnya itu bernuansa Melayu gitu ya, ada nuansa Melayunya. Ya, beginilah kisah si Raja Siak, ya, karena yang pakai lah itu biasanya dalam bahasa orang Melayu. Kalau begini Raja Siak, mungkin terasa keras ya. Beginilah kisah Raja Siak, ada lahnya. Padahal dalam bahasa Indonesia mungkin tidak seperti itu. Tapi dalam susunan syair rasanya lebih terasa mengena kalau mengarah ke sana. Itu menurut yang saya rasakan. Namun saya itu tidak menjadi kewajiban. Yang menjadi kewajiban adalah jumlah katanya, baris, jumlah baris, dan persajakan. Dia kerjakan. Banyak kawan-kawan yang saya lihat menyetorkan syairnya. Mungkin gini, saya ada coba kemarin ya, anak saya ada masuk ya, itu di Siak, kemarin saya berikan arahannya. Baca dulu tunjuknya sebelum ditulis. Alhamdulillah dia sudah selesai ya. Dia kerjakan sendiri, hasilnya memperhalus saja. Mungkin kawan-kawannya mungkin malas membaca masalahnya. Dia tidak membaca petunjuk, ya langsung buat. Bahkan ada yang membuat sampai 9 bait ya. Yang dibuat itu adalah saya tentang anak dengan ibu. Beginilah ibu melahirkan kamu, macam-macam gitu ya. Padahal kita tentang negeri kan. Nah, ini mungkin akibat dari tidak membaca, atau mungkin kawan-kawan yang baru masuk, karena dia baru masuk, informasi tadi dari lewatinya. Jadi admin itu selalu mengupdate setiap kali ada penambahan anggota baru. Ya, informasi tentang syair tadi. Sehingga syair yang masuk, yang ditulis oleh peserta tadi, ini tidak terlalu sudah mendekati dengan yang kita harapkan. Namun mungkin perlu kita rinci lagi ya, agar nanti kawan lebih terarah.
ya sebutkan tentang negeri itu apa saja. Karena kemarin belum kita sampaikan ya dalam panduan tentang negeri. Ya boleh banyak tentang adat istiadat, tentang pahlawan, tentang kerajaan, tentang makanan, tentang apa. Nanti itu mungkin Pak Rizal yang akan menyampaikan, yang bisa dibagi ke grup-grup. Karena ini penting, ya. Sehingga nanti setiap dua daerah tadi, dia bisa menyuarakan, misalnya menyairkan tentang daerah masing-masing, walaupun sifatnya Indonesia. Karena kalau hanya kita bercerita Indonesia semua, 1.000 orang rasanya menjenuhkan ya, menjenuhkan. Tapi kalau kita banyak orang Kalimantan, ceritakanlah raja-raja Kalimantan atau kerajaan Kalimantan di sana atau pakaian adatnya orang Sulawesi itu juga. Akhirnya kalau kita baca, artinya pengetahuan kita tentang daerah lain juga akan bertambah setelah kita membaca syair itu nanti. Ya demikian kira masukan ya dari saya atau juga pertanyaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Nasir. Ya, seperti yang di pembuka tadi saya sampaikan, kawan-kawan bebas untuk menyampaikan kehebatan daerahnya, ya. Boleh adat, boleh budaya, boleh kuliner, boleh pakaian, tapi semuanya dikaitkan dengan negeri. Misalnya inilah Tanjak Siak, ya, sebagai lambang negeri atau apa gitu ya. Ada hubungan dengan negerinya, sehingga sebab dikhawatirkan nanti kalau tidak dikaitkan negeri, dia menjadi syair agama, dia menjadi syair pariwisata, dia menjadi syair budaya. Nah, tapi kaitkan dengan negeri. Apa kehebatan Tanjak itu untuk negeri itu? Apa kehebatan adat itu untuk negeri itu? Ya kan? Apa fungsinya? Sehingga masyarakat tahu. Ya kan? Misalnya di Riau atau di Melayu itu ada namanya merisi. Merisi itu menggunakan pantun untuk meminang, ya. Nah, itu bisa diceritakan melalui syair. Nah, dan orang tahu merisi itu apa. Merisi itu adalah cara melamar di negeri Bengkalis misalnya atau apa. Dikaitkan dengan itu semuanya. Termasuk juga agama, nasihat-nasihat asal dikaitkan dengan negeri, ya. Jadi itu. Tapi saya menganjurkan lebih baik kita mengangkat sesuatu untuk mengenalkan daerah kita. Sehingga ketika membaca syair negeri ini, seorang-orang seolah membaca kamus kekayaan budaya negeri kita. Ya kan? Nah, orang Magelang menceritakan sejarah Candi Borobudur itu, tentang Raja Selendra dan sebagainya. Ya kan? Orang kawan-kawan dari Surabaya menceritakan tentang teriakan Allahu Akbarnya Bung Tomo, ya kan, tentang perjuangan 45 itu, ya kan, banyak yang bisa kita sampaikan mengangkat daerah kita sehingga kita berwisata di buku itu sambil jalan-jalan kita ingin melihat kampungnya Bu Ati Atun Farida Munaroh ini di Kalimantan sana. Dia kenalkan apa? Ya kan? Sehingga nanti suatu waktu kita sampai ke daerah inilah yang ditulis syair itu. Oh, inilah yang ditulis syair itu. Jadi buku syair kita ini bukan sekedar karya biasa jadinya. Dia menjadi kamus kebudayaan negeri kita, ya kan, melalui syair. Jadi hebat ya. Sehingga nanti suatu waktu bisa saja misalnya kawan-kawan Magelang ya menjadi peserta kabupaten terbanyak, lalu dia menghadap bupatinya, diberikannya bukunya. Bupati, kalian menulis apa? Dibaca oleh bupati. Wah, ini mengangkat Kabupaten Magelang nih, ya kan? Bisa saja nanti diberikan penghargaan oleh kabupatennya karena sudah menjadi duta budaya di kabupaten atau di provinsi masing-masing. Oke, memang selama ini kita biarkan saja dulu karena memang 1 bulan 2 bulan ini tugas kita merekrut ya. Merekrut dan sebagainya. Nanti setelah merekrut, ya kan, baru kita arahkan lagi ya di grup masing-masing. Gitu. Tapi permasalahannya adalah belajar dari kita dari pengalaman lalu ya. Banyak yang bergabung, ya kan, tetapi enggan menulis gitu. Asal mau aja menulis pasti tadi gitu. Jadi kita kecapean menulis, menunggunya lama sekali. Ya kan? Kadang-kadang nggak adil juga kawan-kawan ini ya yang ikut program kita ini. Kita capek lama menunggu dan sebagainya. Tapi ketika bukunya dikirim terlambat sedikit, mereka marah-marah. Ngirim buku itu lebih susah daripada nulis syair. Ya kan? 1000 buku yang kita kirim, bayangkan itu dengan waktu 1 bulan ya. Jadi kalau ada yang terlambat, sabar. Kami aja sabar. 1 bulan lebih kita sampai berbulan nunggu syairnya nggak dibuat-buat kan. Nah itu. Jadi tulis saja. Asal mau menulis saja. Untuk menulis itu, buat gagasan-gagasan dulu, catatan. Saya ini dari Riau, Pekanbaru, apa yang saya mau angkat Pekanbaru ini. Ya kan? Catat dulu tuh.
ya kan? Nah, kemudian Siak saya mau buat apa, Jawa Tengah mau buat apa, Kalimantan Tengah saya mau tulis apa. Setelah dapat apanya, catatan-catatannya, baru buat syair. Ya, itu caranya. Kalau menulis nggak ada gagasan dulu ya susah. Kita nulis apa? Nah, sekarang kembali saya kawan-kawan ya, untuk daerah-daerah kita sudah membagi admin ya dan mentor. Ada admin, ada mentor yang khusus mentor aja, seperti Pak Nasir, dia mentor aja ya. Dia tidak berhubungan admin dia ada berapa orang. Ya. Kemudian ada daerah-daerah yang sangat banyak pesertanya dan dia potensi sebagai admin dan mentor juga. Itu kita gabung seperti Aceh itu Ibu Sabariah ya, itu anggotanya ramai nanti itu ya. Nah, itu dia admin sekaligus mentor. Nah, kan itu kan mentor utama ya, mentor untuk Aceh. Dia admin utama sekaligus mentor. Kemudian ada juga Bu Retno ini juga di samping mentor dia juga admin. Ada berapa grup? Ada satu grup yang dipegangnya, yaitu grup gabungan. Sementara grup-grup kabupaten dan grup provinsi lain dipegang oleh. Nah, dan Bu Retno ini kita pakai juga untuk admin, menjaga-jaga ada satu grup yang adminnya enggak muncul-muncul gitu. Nah, makanya mestinya tadinya kita berpikir untuk tahun ini mentor-mentor saja, admin-admin saja. Nah, tetapi karena ada beberapa provinsi itu yang harus dipegang oleh kawan-kawan lama ya, yang sudah mengerti suasananya, anggota-anggotanya akhirnya merangkap menjadi mentor dan admin. Ya, jadi Pak Nasir tahun ini kita mengangkat naik kelas kawan-kawan ini yang tadinya mentor pembantu, sekarang kita angkat jadi mentor. Ya, mudah-mudahan berkah ilmunya. Jadi kira-kira itu ya, Aceh, ada Sabariah, Bu Sabariah, admin utama sekaligus mentor. Kemudian ada Sumatera Barat juga ada Bu Yonelis, admin utama sekaligus mentor juga. Ya, dan seterusnya ya. Jadi langsung saja ke kawan-kawan itu ya. Kadang-kadang kalau kami sibuk dan sebagainya nggak tercover juga. Gitu. Kemudian untuk Kalimantan ya, Kalimantan dan Sulawesi itu di samping saya bisa langsung ke Pak Nasir. Nah ini Jawa Tengah nanti kalau nanti udah mulai ramai Bu Pusna, nanti Bu Pusna ikut jadi mentor ya. Halo Bu Pusna. Siap Bang. Nah, jadi mentor sekaligus mentor sebagai admin. Nah, terus kabupaten yang banyak Magelang tuh silahkan buat grup sendiri sehingga bisa Bu Afisna menjadi mentornya per kabupaten itu. Sehingga cepat kerja kita. Target nanti kita Magelang dan Temanggung jadi satu, Bang. Ya, nanti akan adakan pertemuan. Oke, Magelang dan Temanggung. Ya, itu 2 kabupaten. Ya. Ya. Alhamdulillah ya. Target kita akhir Maret sudah selesai nih syair semua. Ya, syair ini selesai. Target kita 2023 penulis. Kalau seandainya akhir Maret tidak tercapai, kita buka termen kedua. Ya, jangan nanggung-nanggung nih. Itu nih program kita yang terakhir untuk sastra lisan, sastra lama ya. Jadi benar-benar kita garap. Kalau nanti seandainya terjadi terwujud impian kita ini 2023 penulis, maka bukunya kita buat 2 jilid. Jilid 1 itu 2.200 penulis atau 1.000 penulis terdiri dari provinsi ini. Jilid 2 terdiri dari ini. Tapi peserta cuma dapat 1 buku yang 1.000 apa ya. Kalau dia mau 1 buku lagi, dia bayar lagi ya kan. Karena tebal sekali nih 2023 halaman, bisa 2.500 halaman ya. Kayak kamus Oxford ya Bang. Oh lebih besar ya. Ini lebih besar dari kamus Oxford. Gurindam ini lebih tebal dari buku dari kamus. Kamus ya. Hasan Sadili ya. Siapa yang udah nerima Gurindam ini lihat aja lebih tebal dari itu ya. Itu pun karena kita sudah pakai book paper. Bayangkan kalau kita pakai HVS lebih tebal lagi. Nah, itu. Kalau APS kan berat ya, kalau buku paper lebih ringan. Jadi itu pertemuan kita hari ini. Maret kita usahakan selesai, ayo kita bergerak bersama-sama. Kalau Maret dulu selesai, maka masuk ke layout. Layout itu prosesnya 2 bulan ya. 2 bulan proses layout itu. Setelah layout kita sampaikan lagi ke admin masing-masing, dicek nih. Jangan sampai ada yang sudah meng-email, sudah mengirim tapi tidak masuk karyanya.
Alhamdulillah di Gurindam semuanya masuk. Nah, di Pantun dulu masih terjadi itu 2 orang 3 orang dia udah kirim tapi tidak masuk namanya, ya kan? Nah, itu. Nah, kalau ini dengan banyaknya admin dan mentor ini, mudah-mudahan kita bisa teliti, ya. Jangan ada yang sudah lolos emailnya tapi tidak masuk. Gitu. Kemudian itu ya, kemudian setelah program SAIR menulis ini selesai dan kawan-kawan sudah lunas kontribusinya, ya kan? Maka kita masuk ke program video, ya. Kita selalu harus ada video, ya, karena kita sudah masuk era digital. Jadi video SAIR, ya. Nah, video SAIR ini biasanya kita sebetulnya lomba ini bukanlah tujuan, tetapi kita selalu pilih video terbaik pilihan Perwas. Kemudian ada video terbaik, video favorit YouTube. Nanti yang dinilai adalah pembacaannya dan videonya nanti, ya. Pembacaan ini nanti kita bagi 2, ya. Dan itu juga melalui workshop. Ada pembacaan seperti puisi, ada pembacaan yang disairkan. Nah, itu nanti kita ada workshop khusus untuk itu. Saya akan hadirkan maestro syair dari Siak, ya. Itu Ibu Winda, ya. Dia menghafal banyak syair, menyanyikan syair. Kemudian saya juga akan menghadirkan Raja Syair Nusantara, yaitu Pak Roslan Madun dari Malaysia, ya. Nah, silahkan belajar baca syair untuk itu. Itu setelah program penulisan kita selesai. Nah, sehingga nanti video-video kita nanti ada 2 bentuk membaca syair. Satu dibacakan seperti yang saya sampaikan tadi, asal jangan dilebay-lebaykan, ya, seperti baca puisi yang aku kah itu, ya, gitu. Ya kan? Tapi bacalah dengan menarik sehingga orang suka dengan syair. Oke, ya. Tadi ada pertanyaan apakah admin boleh merangkap mentor, tadi sudah saya jawab, silahkan karena ini untuk keperluan daerah masing-masing, dan kami mentor dengan banyaknya mentor makan banyak tercover daerah-daerahnya. Saya kira itu ya untuk yang saya sampaikan. Bang. Ya, silakan. Siapa? Bang. Ya. Uni, jurnalis. Ya, silakan. Dari Sumatera Barat. Ya. Terima kasih, Bang. Ya. Ini ada yang ingin ditanyakan. Tadi Abang sudah menjelaskan kalau di setiap daerah itu ada mentor, ada admin utama, kemudian ada admin untuk kabupaten kota. Ya. Nah, pertanyaan Uni itu, yang untuk Sumbar ini mentornya karena tidak disebutkan seperti di daerah-daerah lain. Jadi setelah kami mendiskusikan syair yang sudah dibuat teman-teman, makanya selalu saja finishnya itu mengadu ke Abang karena tidak disebutkan dengan siapa Sumatera Barat mentornya begitu. Kalau Aceh kan jelas Aning mentornya. Kalau di tempat lain Riau Pak Nasir. Jadi Sumatera Barat karena tidak disebutkan, jadi kami jadi selalu finish itu selalu ingin memperlihatkan ke Abang dulu, baru di sana ada putuskan lolos atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan yang sudah lolos ini memang bertanya-tanya Bang, seperti pengumuman kita di awal kan itu kan peserta mendapat pelatihan, peserta akan mendapat Zoom. Cuman setelah mereka lolos, kawan-kawan ini bertanya kapan pelatihannya, kapan ada Zoom-nya, begitu. Jadi kami sebagai admin di grup ini belum bisa memberi jawaban karena belum ada kepastian dari Abang. Nah, itu yang ingin ditanyakan, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Irnelis. Ya, memang secara administrasi belum kita tata ya, karena memang saya juga baru pemulihan kesehatan ini. Tapi udah kita mulai susun pelan-pelan, ada admin, ada merangkap mentor juga. Nanti kita buat pengumumannya. Admin dan mentor untuk Aceh siapa, untuk ini apa, kita buat seperti biasa ya. Nah, sehingga nanti kawan-kawan daerah itu bisa langsung ke mentornya masing-masing. Begitu juga adminnya ya. Jadi
Tapi nggak apa-apa kalau ada yang ragu-ragu mengadu ke kita, nggak apa-apa, walaupun udah ada mentornya. Ya, seperti Bu Nelis, walaupun nanti udah jadi mentor di Sumbar, tiba-tiba ada sesuatu yang kira-kira lapor ke saya, nggak apa-apa. Nah, nanti kita buat pengumumannya, mentor untuk daerah-daerahnya dan adminnya, ya. Nah, sehingga kita bisa berjalan cepat. Kemudian masalah untuk workshop, ya. Seperti yang kita sampaikan, peserta yang mendapatkan workshop itu adalah peserta yang sudah lolos dan sudah bayar kontribusi, walaupun baru separuh, misalnya taruhlah 150.000 atau 200.000 dulu, ya kan? Baru kita buat workshop resminya, ya kan? Karena pengalaman kita, jangan capek-capek nanti kita melatih orang dia belum lolos atau dia belum kontribusi, ya kan? Akhir-akhirnya dia tidak ikut misalnya, kan? Nah, tapi kita beri persyaratan peserta yang sudah lolos dan telah membayar kontribusi dalam kurung uang muka atau ansuran atau pelunasan. Nah, kita beri pelatihannya itu. Kita datangkan dari Malaysia ada berapa gitu ya. Karena itu nanti berhubungan dengan kerja kita gitu ya. Nah, itu. Sementara untuk pengenalan-pengenalan seperti ini boleh untuk calon-calon peserta dalam rangka untuk memberikan gambaran-gambaran. Tapi kalau udah pelatihan serius tadi, sampai Ibu tadi minta sertifikatnya harus ada didampingi dengan apanya lagi dan sebagainya gitu kan. Itu kan udah pekerjaan serius, kan sayang sekali kalau itu kita berikan kepada peserta yang belum berkontribusi gitu. Ya kan? Nah, sementara kita sudah banyak memberikan kontribusi, ya, memberikan kontribusi kita dengan acara seperti ini, dengan mengajar mereka di grup dari berbulan-bulan sampai lolos gitu. Itu ya, sampaikan itu. Kalian bayar kontribusi, nanti Ibu buat catatan. Nah, nanti kita mulai workshop pertama misalnya bersama Pak Nasir, ya kan? Workshop kedua bersama Pak Rusli Bakir. Kita buat seperti itu, ya. Nah, dan kan ada pula komennya gini Pak, seperti Ibu Nurul Aini tadi, kan beliau memang benar-benar pemula begitu. Jadi memulainya itu katakanlah dari nol gitu ya, tapi belum punya pengalaman apa-apa, terus langsung nulis. Memang kita sebagai admin tuh memang berulang-ulang baru masuk gitu Bang. Oh iya, nggak apa-apa. Dan itu hampir semua terjadi pada grup. Kalau ada anggota baru yang nggak ngerti, kita ajarkan di grup itu. Kan belajar ini tidak mesti di Zoom. Bisa belajar di grup itu. Makanya saya selalu himbau, ayo kita belajar membuat syair pembuka dulu. Saya pancing kadang-kadang gitu kan. Boleh seperti itu. Ya, kalau mereka malu di grup, mulai japri. Siapkan syair satu dulu, kita ajarkan 1-2. Kalau satunya dia udah bisa, selanjutnya udah bisa. Gak apa-apa, itu juga proses menulis syair, belajar syair. Jadi belajar syair itu ada 2 cara. Satu melalui grup WhatsApp, satu lagi melalui Zoom. Ya. Melalui WhatsApp itu yaitu tugas-tugas mentor dan admin lah. Ya. Jadi itu. Ya, memang banyak itu Bang, melalui Japri dulu, karena belum berani ke Japri dulu. Setelah beberapa kali baru nanti disuruh share ke grup biar dibaca oleh teman-teman yang lain. Oke. Jadi bagi yang malu untuk di grup nggak apa-apa japri dulu ya. Setelah yakin baru disampaikan di grup. Oke, nggak apa-apa. Jadi berbagai cara kita lakukan untuk mendampingi kawan-kawan ya. Dan kemudian yang paling penting adalah kawan-kawan mau membaca. Ya kan? Ini malas membaca. Kadang-kadang pengumuman kita berikan cara membuat syair, kita buat itu. Masih juga bertanya, berapa baris Bang, berapa bait? Malah udah disebutkan itu cara menulis syair 1. Nah ini nih, malas membaca. Udah berkali-kali itu ya. Kadang-kadang di Jawa Tengah itu Bu Pusna itu di uploadnya lagi, pengumuman di-upload lagi. Tapi mereka tetap aja japri ke saya, syairnya berapa bait. Ada di situ udah ditulis di situ baitnya sekian bait. Kemudian satu bait berapa baris, satu bait berapa kata. Itu sudah ada semuanya, ya. Kalau rajin membaca, pertama baca petunjuknya, yang kemudian baca contoh-contoh syair yang kedua, kemudian membaca data-data apa yang mau kita sampaikan, insya Allah bisa. Masalahnya nggak mau membaca. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Nggak mungkin kita bisa menulis yang baik kalau kita nggak membaca.
Itu masalahnya. Dan kemudian terus terang aja, Indonesia ini melalui 3 fase ya. 1, sastra lisan, yang kedua budaya tulisan, yang ketiga sekarang audiovisual. Kita ini masuk budaya tulisan aja kita masih budaya lisan. Merasa nggak puas kalau nggak nelpon orangnya, nggak ngomongin orangnya. Ya kan? Itu baru ditelepon baru puas. Dia nggak percaya dengan tulisan itu. Nggak yakin dia kan. Nah, dihubunginnya, Bang gimana nih apa saya ada. Nah, jadi sekarang mulailah. Kita sekarang udah ketinggalan nih. Kita udah masuk ke budaya audiovisual. Budaya tulisan aja udah kita lewatin nih. Ya kan? Nah, cuma di Indonesia budaya lisan sedang berkembang, masuk budaya tulisannya belum siap kita. Ya? Kita contoh nih, kita budaya tulisan itu belum siap. Kalau di luar negeri, dia bertamu ke kawannya tidak ada, ditulisnya tuh. Bro, saya baru saja ke rumahmu tadi jam sekian, tapi Anda tidak ada. Ditulisnya di pintunya. Kalau kita cari-cari tetangga, ya kan? Nanti sampaikan ke kawan saya bahwa saya sudah datang ke sini. Masih budaya lisan, tidak budaya tulisan gitu. Tempel. Gitu. Jadi budaya tidak tulisan kita ini lemah betul, membaca dan menulis. Itulah, jangan sampai ketinggalan gitu, udah masuk abad apa ini sekarang nih kan. Membaca juga masih malas kita. Jadi kira-kira itu strateginya, Bu ya. Jadi Ibu mentor untuk Sumatera Barat sekaligus sambil utama. Nah, targetnya 100 orang satu provinsi. Kabupaten kalau yang mau membuat grup silahkan 50 orang minimal ya. 50 orang satu grup. Kalau tidak sampai 50 maka dibuat grup gabungan. Ya. Jadi 2 kabupaten satu grup. Nah, jadi Pak Nasir kalau ada kabupaten-kabupaten lemah di Riau kayak Kampar itu cuma ada 5 orang misalnya atau Dumai berapa orang gabungnya aja jadi atau buat grup gabungan seperti Sumatera Barat di samping kabupaten dia juga buat grup induk khusus Riau itu. Jadi grup-grup yang lemah ya masuk di situ ke daerah-daerah yang sedikit pesertanya. Tapi kalau daerah yang banyak biar sendiri, Siak sendiri karena sudah 100% anggota di situ. Bengkalis biar sendiri. Kemudian Meranti biar sendiri. Tapi yang sedikit-sedikit, Dumai cuma ada 10 orang, kemudian Kuansing cuma ada 5 orang, Kampar, itu gabung aja di grup bersama. Jadi kita sekaligus mengapanya gitu ya. Jadi karena buang-buang energi kalau hanya kita mengurus 10 orang satu grup ya. Kayak gitu. Oke, kira-kira itu Bu Yunelis ya. Sedikit lagi Bang. Ya Bang, kasih Bang. Ya. Sedikit lagi saya. Ya, kalau kemarin yang 2022 kan buat Gurindam ya Bang ya? Ya. 2023 Sair. Rencana 2024 apa tuh Bang? Rencana 2024 kita berubah suasana, peluncurannya tidak di Indonesia tapi di Malaysia ya. Kita kembali lagi ke pantun tapi pantun mutiara. Tahun dulu sebelumnya pantun mutiara budaya Indonesia, tahun 2024 pantun mutiara budaya Nusantara. Peluncurannya di Malaysia. Ya. Tadi sudah ngomong, udah sekali kita di Malaysia lah gitu kan. Iya. 2024 ya. Nah, Malaysia sudah oke itu 2024 ya. Bisa jadi 2024 kita lihat Indonesia nih aman nggak setelah pemilu kita juga nggak tahu ya. Yang penting 2023 kita sukseskan lah ya. Dan Sair ini menjelang Sair ini kita ada program ya, program Festival Literasi Perwas ya. Nah, itu juga itu berhubungan dengan kegiatan sastra umum ya, ada puisi, ada apa. Silahkan ikut. Dan setiap Ramadan kita ada festival Ramadan. Nah, itu program kecil ya. Buat puisi-puisi Ramadan, kemudian kita baca-baca puisi, tadarus puisi dan sebagainya. Nanti pengumumannya juga akan kita umumkan ya. Yang berminat menulis puisi-puisi Ramadan, nah, itu setiap tahun kita buat. Tahun lalu yang enggak ada ya, enggak sempat. Tahun ini nanti awal Februari udah mulai kita umumkan. Siapkan puisi-puisi religiusnya maksimal 3, minimal 1 yang kita pilih ya, puisi-puisi religi. Kemudian puisi Ramadan itu kemudian ada pembacaan puisi melalui Zoom, entah setelah tarawih kita buat ya. Kemudian ada kita memberikan santunan anak yatim dan sebagainya lah ke Ramadan. Kemudian nanti ada program Sair. Kemudian ada program Festival Literasi Perwas ya. Festival Literasi Perwas itu berhubungan dengan puisi dan sebagainya. Oke, jadi 2024 itu ya kira-kira Bu siap-siapkan pantun mutiara budayanya ya.
Itu dan di Malaysia di Johor tentunya acaranya, ya. Tapi tidaklah sebesar Sair ya, karena dia perulangan. Jadi acara-acara perulangan itu tidak sebesar acara yang udah pernah kita buat. Ada lagi pertanyaan? Ada. Ya. Halo. Halo. Kemarin pernah disampaikan, tapi apakah tadi sudah disampaikan sebelum saya gabung, ada rencana waktu peluncuran buku Sair nanti, ada kegiatan jalan-jalan 1 hari ya. Saya pikir itu bagus ya, karena kita pun berjumpa, ketemu itu kan sekali-sekali. Kalau kita buat jalan-jalan, kalau tidak itu menimbulkan keakraban kita sesama anggota Perwas, ya, dan tidak monoton pada acara yang di Taman Ismail Marzuki saja. Kalau kemarin acara kita terlalu padat ya, terlalu padat. Sehingga tidak ada waktu untuk berbincang-bincang kawan pun tak sempat ya. Bisa, ya saya setuju sekali kalau seandainya nanti acara kita ditambah ada hari terakhir itu ada acara jalan bersama. Kemudian itu pun mungkin ditawarkan bagi yang mau ikut ya. Kemudian juga kalau bisa, karena bulan Desember itu harga tiket sangat mahal dan acara kita peluncurannya kita buat ya 1 bulan sebelum libur lah. Libur pun juga jadi masalah. Kemarin banyak kawan-kawan yang tidak bisa hadir karena kata ngisi lapor segala macam. Nanti dari awal sekarang kita sampaikan bahwa rencana peluncurannya bulan berapa dan apa saja kegiatan yang akan kita tawarkan nanti selain acara festival Sair nanti. Demikian. Oke, Pak Nasir. Ya, di acara Gurindam kemarin 3 hari tapi padat ya, yang padat sekali. Besok ini sebetulnya 3 hari tapi 2 hari optimalnya ya, yang datang 2 hari. Jadi besok kita tambah 3 hari ya. 3 hari kedatangan kawan-kawan, mulai dari kedatangan kawan 3 hari. Jadi 2 hari acara, 1 hari acara jalan-jalan atau wisata ya. Bisa ke Monas, bisa ke apa gitu ya. Nah, nanti kita agendakan 1 hari itu ya. Kemudian ada tambahan 1 acara ya. 1 acara itu namanya pawai ya. Nah, pawai budaya. Saya tidak tahu nanti kalau sponsor ada mungkin kita buat di Jalan Cikini itu. Jalan besar itu masuk itu. Berarti apakah bisa atau tidak, karena jalan itu harus itu jalan besar yang kita tutup. Kalau bisa dan tidak terlalu besar biayanya kita tutup 1 hari itu. Tapi kalau tidak juga bisa, terlalu besar kosnya, mungkin pawainya di dalam gedung, di luar halaman itu, dari jalan masuk, ya, masuk sampai ke gedung. Nah itu ya kita pawainya. Jadi pawai itu pawai budaya, bisa mengangkat tokohnya, ya kan? Inilah dia peserta dari Riau. Riau memiliki seorang raja bernama apa? Nampak pakaian rajanya, gitu kan? Nah keluar suplikan sairnya. Di belakang Riau ada Aceh. Aceh dikenal dengan pahlawan Teku Umar, Cut Nyak Den. Nampaklah pakaian-pakaian Cut Nyak Den di situ ada sedikit sendera tarinya, apanya gitu. Selanjutnya seperti itu sampai itu. Kalau itu impian saya. Kalau itu terwujud itu menarik. Apalagi kalau bisa di jalan besar. Kalau kira-kira merepotkan kita masuk dari pintu masuk aja, kita berbaris, masuk ke gedung, terus nanti MC-nya panggung, kita siapkan panggung itu. Terus baru masuk ke gedung ya. Nah itu rencananya. Jadi ada tambahan pawai budaya dan 1 hari kita jalan-jalan, bisa ke Taman Mini, bisa ke Ancol. Nanti kita pelajari dulu ya itu ya. Kalau dapat sponsor aman di bis gitu ya. Tinggal biaya masuk masing-masing. Ancol berapa masing-masing, kan Taman Mini biasa. Kalau dapat sponsor bis kita bis gitu. Kira-kira itu, dan mohon doanya mudah-mudahan hotel Taman Ismail Marzuki itu sudah siap hotelnya, penginapannya, dan itu murah ya. Itu sekitar 250.000 bisa 4 orang ya. 4 orang. Jadi hemat kan. Kalau 250.000 1 hari, kalau di tempat lain 250.000 1 hari 1 orang, ini jadi 250.000 4 orang. Berarti kan cuma tidak sampai 60 ribuan cuma kan. Itu sedang siap hotelnya. Kalau itu jadi aman kita di biaya penginapan. Lebih murah gitu ya. Jadi jalan-jalan 1 hari kita jalan-jalan entah ke Ancol entah kemana ya, itu sedang diagendakan. Nanti tinggal kita buat listnya ya, apa saja yang mau ikut jalan-jalan. Dan kemudian acara besok ini mungkin tidak terlalu padat kita buat ya.
Tidak mesti ada penampilan apalagi, mungkin ribet juga tuh sampai mengurus acara banyak. Acaranya tidak terlalu banyak, tapi nanti fokus gitu. Dan kita selalu mencari pengalaman kita dari acara-acara sebelumnya, yaitu tentang pembagian anugerah misalnya. Nanti anugerahnya nanti kita bagi dua, Pak Nasir. Satu di malam puncak itu khusus untuk pemenang 1, 2, 3. Sementara nominasinya kita serahkan sebelumnya. Kita buat juga acaranya, ya kan? Nah, sehingga tidak tidak mengambil waktunya. Kemarin itu rencana kita buat seperti itu, tapi waktu kita di parade baca syair terambil waktunya karena rencana mulai jam 11, jam 1 siang, jam 3 baru mulai. Sehingga waktu banyak terpakai. Saya kira itu ya, mudah-mudahan acara syair kita besok ini lebih rapi, lebih spektakuler, dan lebih banyak lagi media-media yang akan mengangkat ini ya, dan terutama peserta-peserta nih. Ayo mari kita angkat daerah-daerah kita melalui syair, kita jadikan buku syair ini adalah kamus budayanya Indonesia. Ketika orang membaca ini, orang mengenal Magelang, orang mengenal Riau, orang mengenal Sumatera Barat, orang mengenal daerah-daerah itu melalui ini. Ya, jadi tulislah syair itu. Pelajari apa, aku mau angkat apa nih. Aku tinggal di Jakarta, apa kehebatan Jakarta ini aku kenalkan kepada orang Riau. Aku ingin mengangkat Riau, apa kehebatan Riau ini aku akan kenalkan kepada orang-orang di luar Riau. Angkat itu. Sehingga buku ini, buku syair kita ini menjadi buku kamus budaya dan sejarah Indonesia. Oke ya. Oke, Bu Pusna masih bersama kita? Sudah cabut. Siap, Bang. Siap, Bang. Ya, kira-kira sampaikan itu Bu Pusna ke kawan-kawan. Angkatlah kelebihan daerah masing-masing sehingga bisa mengenalkan daerahnya kepada daerah-daerah lain. Ya. Membaca buku syair ini nanti seolah-olah membaca kamus budaya dan sejarahnya Indonesia melalui syair. Siap, Bang. Sehingga menjadi kebanggaan daerah masing-masing. Ya, jadi teman-teman untuk yang dari Jawa Tengah ini kan luas sekali, Bang. Ya. Mulai dari Brebes sampai ke Sragen gitu ya. Ya. Jadi kita ada lebih dari 30 kota dan kabupaten kan. Ya. Masing-masing mempunyai kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Contoh di Magelang saja itu kita ada Bukit Tidar, ada Borobudur, ada makanannya getuk misalnya. Itu untuk Magelang ya. Nah, yang di Tegal ini cukup banyak juga. Tegal bisa cerita tentang Guci, gitu kan, bisa cerita tentang kalau di Brebes ya tentang bawang dan sebagainya. Mari silahkan. Akan sangat banyak sekali tema. Kemudian ambil satu tema apa yang akan ditulis. Nah, mulailah dikembangkan menjadi sebuah syair yang isinya 8 bait gitu aja ya, Bang ya. Ya betul. Di Tegal juga ada tokoh dalang ya yang terkenal tuh meninggal ya. Nah, itu bisa diangkat. Sudah meninggal. Tokoh-tokoh juga perlu diangkat siapa yang terkenal. Kemudian di Jawa Tengah tuh juga ada Panglima Sudirman ya. Ya. Apalagi itu. Pangeran Diponegoro ketangkapnya juga di Magelang ya. Saya syuting untuk Gurindam itu kan di Bakorwil itu di Museum Diponegoro. Jadi Gurindam saya yang kemarin, Gurindam Kalbu itu saya syutingnya di Museum Diponegoro. Nah, jadi itu kelebihannya nanti ketika syair itu ada memiliki muatan lokal, apakah mengangkat tokoh, tempat sejarah, ketika itu divideokan, dia semakin lebih tergambar lagi. Ya kan? Tapi kalau syairnya itu terlalu umum, ya kan, dibuat, ya, nggak sampai pesan-pesan daerahnya. Ayo, angkatlah daerah masing-masing. Mari kita jadikan buku syair ini tidak sekedar syair, tapi dia menjadi buku kamus budaya, sejarah, wisata ya dalam bentuk syair. Oke ya. Ada Bu Retno, ada yang mau disampaikan Bu Retno? Itu ada yang Bu Retno ada yang hinggap di kacamatanya tuh sebelah kiri tuh. Apa? Belum masuk. Terus lagi ada hinggap tuh. Ada teh lalaknya Bu Retno. Bingung deh. Udah bersampaikan. Hai, iya. Oke, Pak Guswanto, bagaimana Padang Pesisir? Ya, Padang Pesisir jumlahnya banyak itu. Usahakan mereka ikut nulis syair semua.
Jadi Pak Kuswanto ini Padang Pesisir ya, bupatinya ikut, dibawanya masuk dalam grup itu bupati. Ya, mudah-mudahan pesisirnya jangan ramai di grup yang belajar apa itu aja, usahakan mereka nulis itu. Ya. Itulah yang mau ditanyakan Bang sekarang. Ya kalau yang sudah masuk grup kan udah banyak, 145 lebih kurang kan. 145 ya. Nah, tapi yang menulis belum semua Bang. Itu. Ya. Memang kendalanya memang menulis ini itu yang berat ya. Niatnya sebetulnya. Satu lagi Bang. Ya. Sekarang saya sudah pindah ke Padang, Bang. Oh, pindah ke Padang. Tinggalkan Padang pesisir. Saya masih bisa menjadi admin komentar dari pesisir selatan. Nah, itu pertanyaan, Bang. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Ya, sekarang itu kan sudah pindah ke Padang. Ya. Kan di pesisir lagi gitu, Bang. Ya. Nah, masih bisa atau digantikan dengan kan ada adik di situ. Gak jadi masalah, tempatnya kan pindah di sana, tapi kan orang kawan-kawan di sana kan masih bisa diarahkan. Ya, mengendalikannya kan melalui WA kan, bukan datang langsung kan. Apa-apa, bagaimana 140 orang itu lolos 100 orang, 50 orang itu udah aman kita tuh. Ya kan? Ini Sumatera Barat sekarang kejar-kejaran Riau nih. Riau udah 140 orang kan, Sumatera Barat sekitar 110 orang. Ya, mereka kejar-kejaran nih kan. Nah, Aceh diam-diam juga mengejar nih. Wah, ini bagus. Ini Jawa Tengah nih melalui Bu Pusna nih bisa kejar-kejaran juga nih kan. Jadi sebenarnya gini, kalau gerakan kita nih lancar, setiap daerah ada sosoknya, ya, maka aman. Ada yang mengendalikan grup itu. Permasalahannya di grup itu ada yang tidak mengendalikan itu. Kayak Jakarta itu, terpaksa Bu Retno itu saya suruh itu. Ada Kang Ujang, ada nggak Kang Ujang sekarang nih? Jakarta itu potensial, tapi nggak ada orang yang mengendalikannya. Nah, jadi penting ada yang mengendalikan di situ ya. Kalau ada saja insya Allah. Ayo, nggak ada orang yang ngerasain. Hidup grupnya. Mana Pak Jakarta itu? Jadi Jakarta coba nanti Pak Retno. Ya kan, jangan sampai Jakarta orang Jawa Barat yang mengendalikan, kan lucu, ya kan? Coba si Ujang bagaimana diarahkan, ya kan? Jangan muncul-muncul tenggelam gitu ya. Oke, Retno, silakan. Ya, teman-teman, mohon maaf tadi saya dipanggil-panggil, tapi saya sedang curhat-curhatan sama Bang Faisal. Jadi saya mau balik lagi rada-rada gaptek tadi karena saya pakai HP. Jadi nggak muncul-muncul tadi. Jadi selamat malam semuanya. Semoga semangat bikin syairnya. Kalau saya memang dari kemarin memang waktu Gurindam 5 itu wilayah saya adalah DKI, Banten, dan Jabar. Jadi di DKI juga udah biasa mondar-mandir. Jadinya kadang-kadang itu bukannya nggak sadar saya bukan admin. Kadang-kadang kalau ini harusnya udah pada bikin tapi nggak ada bikin, akhirnya saya ikut teriak-teriak gitu. Mudah-mudahan kebawelan saya ini juga bisa memberikan sedikit rangsangan pada teman-teman untuk semangat menulis. Tapi jangan khawatir loh, Bang Ujang udah saya rayu supaya aktif. Terima kasih. Ya oke, mudah-mudahan Jakarta udah bisa berdiri sendiri ya dengan adanya Kang Ujang di situ ya. Ya oke ya. Ada Bu Mahanik juga. Dan dinamis ya grup kita ini. Dan kita usahakan Maret udah selesai, April Mei itu mulai proses layout ya. Jadi kawan-kawan admin yang sudah email mulai susun aja. Dan kalau bisa sekaligus minta alamatnya gitu. Kalau alamat peserta Gurindam udah kita masuk database. Jadi kalau udah aman ya. Udah masuk database sehingga nanti rencana kita kalau bukunya cepat kita layout dan tidak bermasalah, kita akan cetak secepatnya. Nah, nanti kalau kemarin setelah peluncuran baru dikirim, bisa saja untuk saat ini kita kirim sebelum peluncuran. Sehingga pas datang ke kawan-kawan, terutama jauh-jauh itu pas peluncuran bukunya udah sampai di tangan mereka. Nah gitu ya, itu sedang dipikirkan itu ya. Karena memang untuk buku ya, buku tebal ini, kalau bagi orang nggak tahu dia kira
langsung dikirim langsung apa. Tidak. Kita mulai proses kita Januari ya, Gurindam kemarin. Jadi buku setebal itu prosesnya itu tidak langsung BEM Salabin kirim sampai, tidak. Tapi kita kemas dulu, kita cari kardusnya dulu, kita lapan dulu, terus kita tulis namanya dulu, kita tempel lagi. Itu satu buku itu bisa habis waktu 10 menit ya untuk prosesnya buku setebal itu. Nah itu. Nah, kemudian tentu kita tidak bisa bekerja lembur setiap hari, terus non-stop, ada istirahatnya juga. Gitu. Seperti kemarin kita istirahat, Faisal kebetulan ke Bandung, ada yang lain-lain, ada liburan, ada waktu 3 hari 4 hari liburan. Sekarang sudah lagi. Jadi wajar kalau 1 bulan baru 190% terkirim. Nanti sisa-sisanya baru biasanya sudah terkirim semuanya, paling kita mendata-data lagi tuh, ada yang tercecer-cecer yang belum. Tapi sampai akhir bulan ini sudah terkirim semuanya. Ada keterlambatan, ini kita bicara tentang buku Gurindam. Ada keterlambatan kemarin itu masalah baju kaos. Mengapa bukunya belum dikirim? Karena menunggu bajunya dulu. Sebetulnya baju yang kemarin kita umumkan, yang pesan baju itu terakhir November, kita tutup. Ya kan? Tapi apa yang terjadi ketika acara Desember mereka datang minta kaos juga, beli kaos juga. Akhirnya karena baju kaos yang udah kita siapkan itu terpaksa kita berikan dulu kepada mereka. Ya kan? Nah, karena orangnya nggak datang, kita berikan dulu. Akhirnya harus kita cetak ulang lagi. Menyetak ini kan nggak bisa juga 1 hari 2 hari selesai. Karena buku baju kaos itu 4 warna itu ya. Jadi menyetaknya itu lama sekali ya. Itu kendalanya dari situ. Ada bukunya tapi baju kaosnya harus cetak ulang lagi. Oleh karena itu nanti harus patuh dengan jadwal. Akhir November tutup, ya udah, November udah. Nah, terus yang tambahan baru kita cetak setelah acara. Ada yang kita terima apa itu tapi setelah acara. Setelah acara itu insya Allah minggu depan udah kelar semua itu. Nah, kelar semua. Dan wajar ya 1 bulan kita selesaikan itu. Banyak kawan-kawan cuma tebal bukunya 200 halaman bisa 1 bulan 2 bulan juga pengirimannya. Saya program saya dengan Pak Rida Kaliamsi itu cuma 200 halaman ya. 1 bulan baru sampai ke saya. Itu biasa itu ya. Jadi harus sabar. Seperti kami sabar menerima share kawan-kawan gitu kan. Kita tunggu berbulan-bulan, sabar juga lah menunggu bukunya. Sampaikan kepada kawan-kawan. Nah, jadi makanya saya sampaikan kepada admin-admin jika ada peserta yang marah-marah, suruh telepon saya biar saya jelaskan. Kayak gitu. Nah, jadi enggak semudah. Bukunya sudah ada semua, masalahnya waktunya dan sebagainya. Dan sekarang kita memilih jasa pengiriman yang baru. Ini juga dalam rangka meringankan kawan-kawan daerah. Ya? Nah, sekarang kita pakai jasa baru namanya Indo Kargo, Indah Kargo. Itu jauh murah. Saya mengirim ke Pak Bengkalis itu Pak Nasir biasanya ya kan sampai 70.000, 60.000 1 kilo kan. Nah, sekarang enggak sampai. Paling 20.000 atau berapa tuh? 15.000 berapa murah. Ya kan? Dan sekarang ke luar negeri pun saya punya jasa baru yang biasanya ke Brunei 1 kilo itu 200.000, sekarang cuma 125.000 ada pengiriman khusus luar negeri. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi cuma kemarin ada kendala sedikit terutama untuk kawan-kawan di pulau ya. Indah Kargo ini tadinya untuk luar pulau itu bisa COD, ya kan? Tetapi mulai pertengahan Januari tiba-tiba muncul peraturan tidak bisa COD. Ya. Harus dikirim kawan-kawan, transfer dulu duitnya, baru dikirim oleh mereka. Nah gitu. Jadi seperti itu aja tuh. Jadi ada yang kayak di NTB, Kalimantan, sudah barangnya udah kita kasih tuh ke jasa pengiriman. Tapi tidak dikirimnya karena jasa COD-nya sudah habis, sudah tidak berlaku lagi mulai pertengahan Januari. Itu aja, balik lagi. Nah, tapi ini Faisal akan menghubungi masing-masing, tolong transfer duitnya, langsung barangnya dikirim. Itu aja ya. Untuk kita semakin lama akan belajar memperbaiki terus ya. Tidak ada yang tidak ada yang sempurna ya. Kita belajar terus. Saya terus belajar ya, cara hadapi, cara apa dan sebagainya sampai acara. Ke pengiriman sendiri, saya bilang ke Faisal ke anak-anak itu, jangan saya dilibatkan di sini. Stres saya nih. Stres tuh. Bayangkan rumah saya itu 2 halaman depan tuh ruang tamu dan ruang Mbak Retno udah pernah saya ke rumah itu penuh dengan buku semua.
1000 buku situ semua, tambah dengan souvenir, penuh dengan itu semua. Jadi selama 1 bulan ini, sebelum itu dikirim tuh penuh tuh. Jadi tamu-tamu nggak bisa datang tuh, tamu kita kalau tamu datang terimanya di depan. Jadi penuh itu. Bayangkan kita mengurus itu. Nah, jadi harap bersabar, insya Allah udah sampai ya. Nah, itu sampailah. Bu Pusna pun udah dikirim, Bu Pusna. Udah sampai Bu Pusna bukunya? Ya. Oke, belum ya, Bang, belum ya? sampai tadi siang belum. Tapi sudah dikirim, mudah-mudahan besok tuh. Ya, semoga. Ya. Bang, itu berarti COD ya? COD ya. Makanya saya mesti harus titipin uang ke satpam seandainya saya nggak di tempat itu biar bisa bayar gitu. Ya, dan itu lebih murah daripada JNT ya. Siap. Oke ya kawan-kawan ya, selesai ya acara pembukaan kita hari ini. Sampai bertemu lagi kita di pertemuan berikutnya, tetap masih di, tapi ini lebih banyak kepada anggota-anggota nanti ya. Khusus untuk anggota-anggota yang baru, yang calon ya, tapi bukan workshop penuh ya. Workshop penuh itu hanyalah kepada peserta lolos yang telah membayar kontribusi, baik uang angsuran maupun lunas. Itu kita adakan ya. Nanti kita minta data-datanya dari admin siapa saja yang sudah lunas, atau sudah bayar angsuran, baru kita buat workshop perdana ya. Tapi untuk peserta-peserta baru cukup pengenalan aja seperti ini. Tidak mendetail ya. Tidak mendetail. Nanti waktu workshop lengkapnya nanti mendetail tuh Pak Nasir akan muncul dengan ilmunya, Pak Rusli Bakir muncul ilmunya, RD Kedom dan sebagainya itu. Nah, kita tunggu dulu pesertanya banyak yang lolos. Kita bertemu lagi minggu depan ya, hari Sabtu depan, pengenalan syair kepada calon-calon peserta. Ya. Nah, jadi program ini untuk memberikan motivasi kepada calon peserta. Nah, itu tadi saya bilang tadi karena kita biasa budaya lisan, mudah-mudahan dengan Zoom ini berbeda dengan tulisannya, akan lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, foto bersama dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Put, foto dulu. Bagaimana Put? Foto. Foto. Sebelum foto ya Bang ya, untuk teman-teman dari komunitas Mari Menulis yang berkenan untuk ikut menulis syair, silahkan nanti bisa japri atau bisa bikin list di grup supaya saya masukkan ke grup ya. Begitu teman-teman. Sekarang kita foto ya. Nah, ini program pertama kita. Ya, siap. Nah, foto segmen 1 apa? 1, 2, 3, sip. Oke, selanjutnya Erni Yusuf, Ahmad Hidayat, Sri Mujiati. Apa sih? Oke. Ini lagi buka Word-nya dulu, biar disimpan. Jadi minggu depan pertemuan kita, ini kuota kita bisa untuk 300 orang ya. Jadi minggu depan itu bisa seluruhnya bawa program Aceh, program masing-masing untuk 300 orang. Sehingga gairah untuk ikut syair lebih banyak lagi pesertanya. 2023 penulis rencana kita. Kalau Aceh lolos 300, Riau 300, Sumbar 300, sudah 900, kan? Kepri 200, itu akan terwujud ya. Jawa Tengah dan sebagainya itu akan terwujud 2023. Di Gurindam kita gagal 2023, tapi tetap mencatat rekor muri ya.